Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam presentasi pada siang hari ini. Perkenalkan saya Dwi Sekar Ayu yang akan bertugas sebagai moderator dalam sesi presentasi ini dan rekan saya Aisyah Winda serta Gita Tania bertugas sebagai presentator. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi pada hari ini. Yang pertama ada pengertian dan tujuan pengamatan mikroskopis dan makroskopis. Pengamatan mikroskopis adalah pemeriksaan menggunakan mikroskop untuk melihat struktur halus seperti partikel, globul, atau kristal yang tidak tampak. Tujuannya adalah untuk menilai homogenitas, ukuran partikel, dan memastikan tidak ada kontaminasi atau ketidakstabilan seperti kristalisasi. Sedangkan untuk pengamatan makroskopis adalah pemeriksaan langsung dengan mata untuk menilai tampilan fisik sediaan seperti bau, warna, tekstur, dan kejernihan. Tujuannya adalah untuk mendeteksi perubahan visual yang menunjukkan ketidaksesuaian atau kerusakan sediaan. Yang pertama ada pengamatan mikroskopis. Yang pertama ada Simplicia amylum. Simplicia amylum yang pertama adalah amylum manihot atau pati singkong. Pada saat pemeriksaan yang dilakukan di lab, ada dokumentasinya yang pertama didapatkan struktur pada amylum manihot adalah amylum. Sedangkan untuk amylum orizae didapatkan dua bagian yaitu bagian yang menggumpal serta bagian yang terpisah. Untuk amylum solani atau pati kentang terdapat bagian yang ditemukan yaitu amylum. Selanjutnya ada Simplicia rhizoma. Simplicia yang pertama ada kunyit dengan nama lokal Curcuma longa dan nama simplicianya Curcuma domestica rhizoma. Pada pengamatan didapatkan 4 bagian. Yang pertama, pada pada gambar yang ditunjukkan yang pertama ada berkas pengangkut, yang kedua ada amylum, yang ketiga ada parenchyma stel, yang keempat ada serabut. Yang kedua ada Simplicia rhizoma jahe dengan nama latin Zingiber officinale Rosce dengan nama Simplicia zingiberis rhizoma. Terdapat dua bagian yang ditemukan, yang pertama amylum dan yang kedua adalah serabut. Lalu selanjutnya Simplicia rhizoma ada lempuyang dengan nama latin Zingiber aromaticum Val dengan nama Simplicia zingiberis aromaticae rhizoma. Bagian yang ditemukan ada dua, yaitu amylum pada bagian yang pertama, dan bagian yang kedua ada parenchyma dengan sel sekresi. Selanjutnya ada Simplicia folium. Yang pertama ada jambu biji. Bagian yang ditemukan adalah mesofil bagian bawah. Untuk Simplicia folium yang kedua ada sirih. Ada 4 bagian yang ditemukan. Yang pertama, epidermis bawah, epidermis atas, rambut penutup, dan berkas pengangkut. Selanjutnya ada keji beling dengan dua yang ditemukan. Yang pertama ada sitolit, lalu selanjutnya ada epidermis bawah dengan sel litosis dan stomata. Selanjutnya ada kumis kucing. Yang ditemukan adalah satu struktur dengan epidermis bawah dengan stomata. Selanjutnya ada jati Belanda. Yang ditemukan strukturnya pada bagian ini adalah rambut penutup berbentuk bintang. Selanjutnya ada Simplicia sirsak dengan dua bagian yang ditemukan. Yang pertama, epidermis atas paliset dan dua epidermis bawah stomata. Selanjutnya Simplicia floss. Simplicia floss yang pertama ada lada hitam dengan satu bagian yang ditemukan yaitu bagian sklereida. Selanjutnya ada bunga sidowayah dengan dua bagian yang ditemukan. Yang pertama ada epidermis, yang kedua ada parenchyma bunga dasar. Selanjutnya ada bunga cengkeh. Bagian yang ditemukan adalah satu, yaitu epidermis bunga dasar. Selanjutnya ada mengkudu dengan 3 bagian yang ditemukan, yaitu kulit biji, mesokarpium, dan endokarpium. Selanjutnya ada bintang dengan 2 struktur yang ditemukan. Yang pertama sel batu
Yang kedua, lapisan endokarpium. Simplicia floss yang selanjutnya ada cengkeh. Yang ditemukan pada Simplicia cengkeh ada satu bagian yaitu epidermis bunga dasar. Selanjutnya ada Simplicia cortex. Yang bagian yang ditemukan Simplicia cortex yang pertama dicari adalah kayu manis dengan bagian yang ditemukan adalah satu struktur yaitu rambut sklerenkim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Gita Tania. Kepada Gita dipersilakan. Baik, selanjutnya Simplicia semen. Yang pertama ada biji mahoni, yang ditemukan ada epidermis dan sklerida. Kedua, biji pala, dan ditemukan kristal kalsium oksalat bentuk prisma. Yang kedua, endosperma. Yang keempat, perisperm. Yang ketiga, biji wijen. Dan yang keempat yaitu endosperm dan sklerida. Selanjutnya, Simplicia lignum, yaitu biji mahoni. Ditemukan unsur silem, sklerenkim dengan kristal kalsium dan berkas pengangkut. Selanjutnya ada pengamatan mikroskopis, yaitu Simplicia rhizoma, nama lokal kunyit, nama latin curcuma longa. Nama Simplicia curcuma domestica rhizoma, yaitu memiliki manfaat antiinflamasi dan antioksidan. Yang kedua ada jahe, nama latinnya Zingiber officinal roscoe. Nama Simplicia zingiberis rhizoma, memiliki manfaat antiinflamasi dan meningkatkan sirkulasi darah. Ketiga ada bengle, nama latinnya Zingiber zeruambet SM. Nama simplicianya Zedauri rhizoma. Manfaatnya antimikroba dan antifungi, meredakan perut kembung dan gangguan pencernaan. Yang keempat ada lempuyang, nama latinnya Aromaticum val. Nama simplicianya Zingiberis aromaticae rhizoma. Memiliki manfaat merangsang nafsu makan, menurunkan demam, dan memperlancar pencernaan. Selanjutnya ada Simplicia cortex, nama lokalnya yaitu kayu manis, nama latinnya Cinnamomum burmani. Nama simplicianya Cinnamomum burmani cortex. Memiliki manfaat anti-diabetes dan antioksidan. Yang kedua ada kayu secang, nama latinnya Caesalpinae sapanis. Nama simplicianya Caesalpinae sapanis lignum. Memiliki manfaat antiinflamasi dan meningkatkan sirkulasi darah. Selanjutnya ada Simplicia folium, yaitu ada daun jambu biji, nama latinnya Pesidi guajae, nama simplicianya Pesidi guajae folium. Manfaatnya antiinflamasi, anti diare, dan antioksidan. Yang kedua ada daun sirih, nama latinnya Piper betel, nama simplicia Piperis betel folium. Memiliki manfaat antiinflamasi dan meningkatkan sirkulasi darah. Yang ketiga ada daun keji beling, nama latinnya Sericoccus lychis crispi. Memiliki manfaat diuretik dan antidiabetik. Simplician folium. Ada daun kumis kucing, nama latinnya Orthosipo.
orthosiphonis, nama simplicianya Orthosiphonis tamine folium, memiliki manfaat antiinflamasi, diuretik, dan antioksidan. Yang kelima ada daun jati Belanda, nama latinnya Guazomia ulmifolia. Nama simplicianya Guazomia ulmifolia folium yang memiliki manfaat laksatif, antiinflamasi, dan juga antioksidan. Yang keenam ada daun sirsak, nama latinnya Annonai murcatai. Nama simplicianya Annonai murcatai folium, memiliki manfaat anti kanker dan juga antivirus. Selanjutnya ada Simplicia flos, yaitu Rosella. Nama simplicianya Hibiscus sabdarifae flos, nama latinnya Hibiscus sabdarifas. Memiliki manfaat antioksidan, mengatasi peradangan, dan juga mengontrol gula darah. Yang kedua ada bunga sidowaya, nama simplicianya Woodfordia, nama latinnya Woodfordiae verticausia flos, memiliki manfaat sebagai obat wasir, pereda demam, dan juga obat luka. Yang ketiga ada cengkeh, nama simplicia Ugnia corpulus, nama latinnya Corpiliflos, memiliki manfaat pereda nyeri, mengontrol gula darah, meredakan batuk, dan juga mencegah kanker. Selanjutnya, evaluasi mutu simplicia. Evaluasi mutu simplicia adalah proses penilaian kualitas bahan alam atau simplicia yang berasal dari tanaman, obat, hewan, atau mineral, baik dalam bentuk utuh, bagian-bagian, yang telah serta memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Simplicia daun putri malu atau Mimosa pudica kering berasal dari bagian daun tanaman putri malu yang telah mengalami proses pengeringan dan digunakan untuk keperluan evaluasi mutu. Tujuannya untuk menjamin identitas dan kemudian simplicia menentukan kandungan senyawa aktif atau parameter lainnya yang menunjukkan aktivitas biologis. Yang ketiga, mencegah kontaminasi dari mikroorganisme, logam berat, pestisida, dan juga bahan asing. Yang terakhir, menjaga konsistensi mutu untuk keperluan pengolahan lebih lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Aisyah Winda. Baik, di sini ada evaluasi mutu. Di sini ada organoleptis. Yang pertama, simplicia diletakkan pada cawan porselen. Lalu amati secara organoleptis yang meliputi bentuk, warna, aroma, dan rasa. Catat hasil pengamatan. Yang pertama, serbuk simplicia diletakkan di atas objek gelas, kemudian diteteskan dengan aquades, lalu ditutup dengan cover gelas, dan difiksasi dengan api bunsen. Tahap selanjutnya, sediaan simplicia diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 100 kali dan 400 kali untuk melihat fragmen pengenal pada sampel. Selanjutnya, catat, gambar, dan identifikasi hasil pengamatan. Di sini ada contoh gambar dari fragmen yang sudah ditemukan. Kadar sehari larut air. Yang pertama, simplicia ditimbang sebanyak 5 gram, kemudian dimasukkan ke dalam labu bersumbat, lalu ditambahkan 100 ml air jenuh kloroform, 3 tetes kloroform dalam 100 ml aquades. Dikocok berkali-kali selama 6 jam pertama. Biarkan selama 18 jam. Pada praktikum dibutuhkan 2,5 gram, ditambahkan 50 ml air jenuh kloroform, setara 2 tetes kloroform dalam 50 ml. Yang kedua, setelah 18 jam selanjutnya disaring, kemudian dibagi menjadi 2 bagian dalam cawan porselen sebanyak 20 ml filtrat. Lalu dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius hingga bobot tetap. Siapkan cawan
2 cawan porselen timbang terlebih dahulu masing-masing. Di sini ada contoh gambar simplisia yang sudah disimpan di dalam kulkas selama 18 jam. Selanjutnya, kadar sari larut etanol. Yang pertama, simplisia ditimbang sebanyak 5 gram, kemudian dimasukkan ke dalam labu bersumbat. Lalu ditambahkan 100 ml etanol, dikocok berkali-kali selama 6 jam pertama. Biarkan selama 18 jam pada praktikum. 2,5 gram simplisia ditambahkan 50 ml etanol. Yang kedua, setelah 18 jam, selanjutnya disaring. Kemudian sebanyak 20 ml filtra dimasukkan ke dalam cawan dan dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius hingga bobot tetap. Diberikan label bobot cawan kosong, nama simplisia, dan nama uji yang dilakukan. Di sini ada contoh yang sudah ditutup dengan aluminium foil yang sudah disimpan di dalam kulkas. Selanjutnya, screening fitokimia. Screening fitokimia adalah proses identifikasi awal terhadap kandungan senyawa metabolit sekunder menggunakan reaksi warna atau presipitasi berdasarkan sifat kimia senyawa. Simplisia daun putri malu atau Mimosa pudica L kering yang telah diekstraksi menggunakan pelarut etanol atau sesuai pelarut yang digunakan oleh kelompok untuk menguji keberadaan metabolit sekunder. Tujuannya ini bertujuan untuk mengetahui golongan senyawa aktif seperti alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan lain-lain yang memberikan dasar untuk penelitian lebih lanjut seperti isolasi, identifikasi struktur, dan uji bioaktivitas. Mendukung pengembangan obat tradisional atau fitofarmaka berbasis bahan alam. Di sini ada screening fitokimia. Yang pertama, serbuk simplisia sebanyak 1 gram dibasahkan dengan amonia 25% atau setara 3 ml, digerus dalam mortir, kemudian ditambahkan kloroform setara 4 ml, digerus kembali, lalu lapisan kloroform disaring hingga berbentuk 2 lapisan. Yang kedua, lapisan asam atau yang paling atas diambil lalu dibagi 3 bagian lakukan sebagai berikut atau diberikan label. Bagian kedua, tabung reaksi kedua ditambahkan reaksi Mayer jika menghasilkan kekeruhan atau endapan berwarna putih menunjukkan adanya alkaloid. Berwarna jingga kekuningan atau merah bata menunjukkan adanya alkaloid. Di sini ada contoh pengamatan. Selanjutnya, screening fitokimia pemeriksaan flavonoid. 10 ml Aquades lalu panaskan hingga mendidih selama 10 menit, kemudian disaring. Dan 2 ml amil alkohol kemudian dikocok kuah dan diamkan hingga terpisah menjadi 2 lapisan alkohol. Screening fitokimia selanjutnya atau pemeriksaan saponin, panaskan hingga mendidih selama 10 menit, kemudian disaring, ditambahkan HCl2N. Di sini ada contoh pengamatannya. Selanjutnya pemeriksaan tanin polifenolat. Yang pertama, serbuk simplisia putri malu sebanyak 0,5 gram dimasukkan ke dalam gelas beker berisi 10 ml Aquades. Lalu panaskan hingga mendidih selama 10 menit, kemudian disaring. Selanjutnya, filtrat dibagi 3 bagian ke dalam 3 tabung reaksi dan diperlakukan sebagai berikut. Dan polifenolat alam, adanya tanin, endapan merah muda menunjukkan adanya tanin tekat. Selanjutnya, endapan disaring, filtra dijenuhkan dengan natrium aseta dan ditambahkan beberapa tetes larutan besi klorida, terbentuknya warna warna biru tinta menunjukkan adanya tanin gelatat. Di sini ada contoh gambar pengamatan dari ekstrak tanaman. Selanjutnya pemeriksaan quinon 10 ml Aquades lalu panaskan hingga mendidih selama 10 menit, kemudian disaring.
Pemeriksaan steroid atau triterpenoid. Yang pertama, serbuk Simplicia putri malu sebanyak 0,5 gram ditambahkan kloroform sebanyak 10 ml. Menit ditutup rapat lalu yang diperoleh diuapkan menggunakan cawan porselen, kemudian diteteskan reagen Lieberman Burkhardt atau LB. Selanjutnya, screening menunjukkan positif steroid jika berbentuk cincin berwarna hijau kebiruan dan positif triterpenoid berwarna ungu atau jingga. Di sini ada contoh pengamatan steroidnya. Selanjutnya pemeriksaan monoterpen atau sesquiterpen. Yang pertama, serbuk Simplicia putri malu sebanyak 0,5 gram ditambahkan kloroform sebanyak 10 ml selama 30 menit ditutup rapat lalu disaring. Selanjutnya, filtrat yang diperoleh diuapkan menggunakan cawan porselen kemudian diteteskan reagenan nisaldehid asam sulfat atau reaksi vanilin sulfat dari pinggir cawan. Selanjutnya, terbentuknya warna-warna menunjukkan adanya senyawa monoterpenoid dan sesquiterpenoid. Di sini ada contoh gambar pengamatannya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada kelompok 1 dan 2 untuk bertanya. Izin bertanya, Kak, dari kelompok 2 atas nama Dwi Hartati. Iya, silakan. Apa tujuan screening fitokimia dalam praktikum ini? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaannya kami simpan dulu untuk dijawab bersama di akhir. Kepada yang lain dipersilakan untuk bertanya. Kepada kelompok 1 dan 2 dipersilakan untuk bertanya. Kak, perwakilan dari kelompok 2, Marinias Nafadila izin bertanya, apa perbedaannya prosedur kadar seri larut air dan kadar seri larut etanol? Baik, terima kasih pertanyaannya untuk Marini. Eh, mungkin jawabannya akan dijawab di akhir untuk dijawab bersama-sama. Untuk kelompok 1 dipersilakan untuk bertanya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Dwi dari kelompok 2. Apa tujuan screening fitokimia dalam praktikum ini ya, Kak?
Jawabannya yaitu untuk mendeteksi keberadaan senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, saponin, tannon, steroid, dan terpenoid dalam simplisia daun putri malu. Bagaimana Kak Dwi? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Marini. Apa perbedaan kadar sari larut air dan kadar sari larut etanol? Yang pertama perbedaannya itu pelarut yang digunakan. Kadar sari larut air menggunakan air sebagai pelarut, sedangkan kadar sari etanol menggunakan etanol yang biasanya 70% sebagai pelarut. Yang kedua ada jenis senyawa yang larut. Untuk kadar sari larut air melarutkan senyawa polar seperti glikosida, gula, lendir, vitamin C, dan polisakarida, sedangkan untuk larut etanol melarutkan senyawa semipolar sampai nonpolar seperti alkaloid, flavonoid, tanin, dan minyak atsiri. Yang ketiga itu fungsi dan tujuannya. Kadar sari larut air mengukur jumlah senyawa polar yang dapat diekstraksi dengan air misalnya untuk infus atau rebusan. Sedangkan untuk kadar sari larut etanol mengukur jumlah senyawa aktif lain, terutama yang digunakan dalam ekstrak etanol atau tinktur. Apakah sudah menjawab untuk hari ini? Sudah, Kak. Terima kasih. Kepada kelompok 1 dipersilakan untuk bertanya. Oke, Kak. Aku ini pertanyaan. Iya, kepada Berlin dipersilakan. Ferdi dari Kelapa Catu. Aku ini pertanyaan. Iya Sebutkan sih. beberapa titik senyawa fitokimia yang ciri diuji dalam reading fitokimia. Baik, terima kasih untuk Berlin untuk pertanyaannya. Akan kami dijawab di akhir. Kepada kelompok 1 dipersilakan kembali untuk bertanya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Berlin kelompok 1. Skrin fitokimia meliputi alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, terpenoid, steroid, dan polifenol. Skrin fitokimia bertujuan untuk mendeteksi adanya senyawa-senyawa ini dalam ekstrak tanaman yang dapat memberikan informasi tentang potensi aktivitas farmakologisnya. Bagaimana Berlin? Apakah sudah cukup menjawab? Cukup. Sudah cukup. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dipersilakan untuk satu pertanyaan lagi.
Baik, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan untuk mempersingkat waktu, kita akhiri presentasi hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.